Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, terima kasih udah join ya. Pertemuan ini sebenarnya pertemuan yang non formal ya, tidak begitu formal. Jadi, oke, sambil tiduran boleh, sambil makan boleh atau apapun tidak masalah bagi ibu. Yang penting, ya, yuk dengarkan sama-sama di sini supaya kita bisa bersemangat untuk bisa menulis di semester ini untuk bisa meraih kesempatan tamat 3,5 tahun ya. Apa yang kita pikirkan saat kita mendengar skripsi? Pasti pusing. Aduh, apa sih judul yang mau diangkat? Apa sih judul? Apa sih penelitian? Nah, selalu bicara tentang judul gitu kan. Em, Memang benar faktanya sebagian besar pembimbing-pembimbing atau PA-PA Nanda itu ada yang bilang apa judulnya? Ajukanlah judulnya. Tapi sebenarnya dalam melakukan proses penelitian itu tidak dimulai dengan judul. Nah, itu katakan. Cobalah dimulai dengan apa yang nampak oleh kita. Nampak itu seperti apa? Oke, mungkin kita perhatikan adik kita di rumah, gitu ya. Emang dia suka main ini. Kenapa adik ini suka nonton video? Kenapa dia suka main game? Kenapa dia suka? Berarti kan itu ada kenapa. Ada daya tarik yang membuat dia terus menerus itu apa yang nampak. Atau kita sedang PR sekarang di lapangan ya di sekolah kita lihat apa yang nampak. Kenapa siswa begini? Kenapa siswa begitu gitu? Kenapa gurunya gini ya? Kenapa materi ini begini? Nah, ini apa yang nampak dulu. Jadi jangan dimulai dengan judul. Ya, apa yang nampak? Narasikan itu. Narasinya gimana? Belajar untuk nulis setidaknya satu paragraf itu terdiri dari minimal 4 kalimat, maksimal itu 8 kalimat. Ingat kalimat ya. Nah, jadi jangan sepanjang tali baru belum buat satu bab satu paragraf itu gitu ya. Nah, setidaknya apa yang nampak oleh kita permasalahan di lapangan itu setidaknya satu paragraf itu nampak. Cukup itu? Iya. Lalu kita pikirkan apa sih sebenarnya solusinya yang benar? Kalau masalahnya itu siswa sering keluar masuk, siswa tidak mendengarkan, siswa lalu lalang, siswa tidak respon terhadap apa yang diajarkan guru, pokoknya yang terkait dengan karakteristik siswa selama di kelas, maka itu permasalahan berarti masalah pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Solusinya anak-anak semua bukan dengan media, tapi dengan strategi. Nah, itu kuncinya ya. Strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah anak yang tidak eh, tidak mau belajar, sering kurang masuk, tidak mau belajar bareng teman dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau seandainya nih gurunya udah punya media, gurunya udah nerangin, tapi siswanya nggak ngerti-ngerti juga. Siswanya keluar masuk nggak? Enggak, siswanya tetap duduk di ruang kelas. Tapi setelah gurunya nerangin nggak ngerti juga, malah bingung. Ah, baru ini masalahnya di media. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau mau latar belakang itu, lihat dulu apa yang nampak, apa solusinya. Kalau nampaknya itu adalah karakter atau aktivitas kelas, maka itu pasti strategi. Ingat kata kuncinya aktivitas kelas, ya. Kalau seandainya em, masalahnya itu adalah guru udah buat media, tapi ternyata siswanya nggak ngerti, nah, ditunjukkan dengan kalau ada sebagian pembimbing kita itu minta, oh mana buktinya hasil belajar atau nilai UASnya, KKM segala macamnya, ya silahkan, minta aja sama gurunya. Maka itu terkait dengan media pastinya, ya kan? Nah, jadi apa yang nampak inilah solusi. Nah, setelah kita cukup itu saja. Berarti itu sudah ada 1 atau 2 halaman itu untuk latar belakang ya. Maka kita pikirkan, sanggup nggak sih kita untuk menerapkan solusi yang kita pilih, mau mengembangkan atau eksperimen? Kalau mengembangkan berarti kita membuat. Kalau eksperimen maka kita menggunakan apa yang sudah dikembangkan orang lain. Boleh nggak sih Bu? Boleh. Justru ini yang sering tidak dikerjakan oleh teman-teman gitu ya. Banyak sekali mahasiswa TP sudah melakukan pengembangan. Ujinya sampai praktikaltas saja atau uji kelayakan saja. Belum pada uji tahap efektivitas keberhasilan hasil belajarnya. Padahal itu sebagian dari penelitian, maka kita bisa meneliti sebagai peneliti lanjutan dari penelitian pengembangan orang terdahulu. Tergantung pada kesanggupan
depan. Kalau sanggupnya membuat produk, bagus juga. Kalau kita hanya pahamnya pada eksperimen, silahkan gunakan produk-produk yang sudah dikembangkan tapi belum digunakan. Nah, atau belum dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar. Yang berikutnya, ayo cari teman. Kalau nulis jangan sendiri-sendiri. Nah, healingnya nggak enak, bawaannya nggak nyaman, pusingnya sendirian, maka cari teman. Ya, nah, jangan rumit-rumit sendiri. Banyak cerita sama teman. Lalu jangan lupa memulai dengan Bismillah. Oke ya. Nah itu em, awalnya. Sekarang kita coba lihat dulu yang paling penting setelah kita menemukan apa masalahnya, lalu solusinya, dan kita sanggup membuat penelitian itu mau pengembangan maupun eksperimen, maka yang kita pikirkan kemudian adalah kata kuncinya adalah instrumen. Instrumen apa yang mau kita gunakan? Kalau mau meneliti eksperimen nanti, kalau eksperimen itu kata kuncinya apa sih, Bu? Nah, judulnya itu misalnya pengaruh. Itu kata kuncinya ya. Kata kunci judul. Pengaruh, perbedaan, pemanfaatan, efektivitas, dan segala macam. Bla 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 bla. Kata awalnya seperti itu, berarti itu eksperimen. Maka instrumennya pasti hasil belajar maupun angket untuk mengukur mediator ya, keberhasilan dari proses belajar. Itu dia, pasti hasil belajar ataupun angket yang mengukur keberhasilan dari peningkatan hasil belajar. Kalau penelitiannya pengembangan dan kita tidak mengujinya ke kelas untuk melihat dampak dalam penggunaan media yang kita kembangkan itu untuk melihat hasil belajar, maka instrumennya adalah angket saja, ya, angket saja. Sedangkan dokumentasi berupa foto dan segala macam itu hanya instrumen sekunder, bukan instrumen utama. Jadi tidak pula itu bermanfaat sebagai bagian dari instrumen. Jadi instrumen ini adalah alat ukur yang bisa mengukur pengembangan kita itu layak atau tidak, valid atau tidak. Jadi kalau dalam proposalnya itu, dalam skripsinya itu, anak-anak baca-baca yang punya senior itu, oh instrumennya angket dan foto atau dokumentasi, itu salah. Kenapa Ibu katakan salah? Kalau fotonya tidak dideskripsikan dalam hasil penelitian, maka itu bukan instrumen. Tapi kalau hasilnya itu dikelola dan dilaporkan dalam hasil bab 4, maka itulah instrumen. Jadi, itu kata kuncinya ya. Jangan jadikan foto dan dokumentasi lain itu sebagai instrumen dalam penelitian pengembangan. Cukup angket saja. Bu, kalau diperkuat dengan wawancara gimana? Itu lebih bagus lagi. Ya, itu lebih bagus lagi. Jadi jangan hanya bukan hanya, tapi jangan menggunakan foto sebagai instrumen dalam penelitian pengembangan. Itu saran Ibu. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pengembangan instrumen itu? Nah, pasti dari teori pakar ini sudah dalam mata kuliah evaluasi sudah dibahas sebenarnya ya. Gimana membuat instrumen itu, mulai dari kajian teori, pakar-pakar, lalu kita ambil kata kuncinya, kita kembangkan dari angket, atau dari hasil belajar, boleh ya. Lalu ada juga dari penelitian yang valid. Nah, instrumen yang sudah divalidasi atau reliable ya. Artinya, instrumennya itu bisa kita ambil dari penelitian yang sudah digunakan oleh orang lain, instrumennya itu atau angketnya itu dengan syarat. Nah, ada syaratnya loh. Di hasilnya itu atau di laporan skripsinya itu tertulis bahwasanya instrumen ini sudah melakukan proses validasi dengan melalui diskusi dengan expert validasi. Expert judgment ya. Expert judgment itu siapa?
dosen pembimbing. Ananda kan baru S1. Nah, jadi kalau tersebut kan itu dalam skripsinya, maka gunakanlah itu sebagai instrumen. Nggak perlu buat baru seperti mengkaji teori pakar, nggak perlu lagi. Ambil aja langsung. Tapi kalau seandainya kita tidak temukan teori, tidak ada pula instrumen yang tervalidasi, kita buat sendiri juga. Maka diskusikan dengan pembimbing kita masing-masing. Jadi instrumen itu nggak langsung gunakan, temuin penguji validator, langsung menilai produk, nggak boleh. Harus divalidasi dulu instrumen. Bu, kalau pembimbing saya itu nggak nanyakan instrumennya, gimana Bu? Nah, boleh-boleh saja. Tapi hati-hati ya ketika kompre. Itu pasti akan terjadi nantinya. Sebentar, kita coba dulu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana membuat instrumen sendiri? Ini agak berteori sedikit ya. Bagaimana membuat instrumen sendiri? Kalau ada bertanya langsung bersuara ya. eh ada konsep banyak. Yang pertama konsep A, pahami variabel akan diukur. Konsep B, temukan teori benar tentang unsur variabelnya. Konsep C, tentukan skala instrumen. Konsep D, kembangkan, validasi, sempurnakan, dan finishing. Ini teorinya untuk membuat instrumen sendiri. Yang pertama, kalau kita mau membuat apa ya? Misalnya kita membuat multimedia, gitu ya. Carilah multimedia itu apa saja komponennya. Nah, misalnya komponen multimedia itu kalau kuliah multimedia pasti ngomongnya teks, animasi, audio, video, gitu ya, gambar dan segala macamnya. Kita ambil gaya teks dulu misalnya teks. Nah, teks itu apa yang mau kita masuk ke konsep B? Teks itu unsur apa saja yang diperlukan untuk variabel itu. Nah, temukan teorinya. Teks itu apa yang mau kita temukan dari sebuah teks itu? Pewarnaannya, ukurannya, jenisnya, segala macamnya. Lalu masuk ke konsep C, temukan skala instrumennya. Skalanya itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Kalau 2, ya dan tidak. Benar dan salah. Oke. Kalau hmm, kalau dia 3, eh, cukup, kurang, tidak cukup. Nah, itu contohnya. Nanti baca aja di apa? Di buku evaluasi ya, atau di buku-buku penelitian itu bagaimana konsep skala instrumen itu yang 2, 3, 4 maupun 5. Nah, lalu ada konsep D, kembangkan, validasi, sempurnakan, dan finishing. Nah, ini yang di konsep D ini diskusilah dengan pembimbing. Ya, itu saran Ibu. Selanjutnya, variabel apa sih yang mau kita ukur? Nah, ini Ibu berikan contoh beberapa variabel yang mau diukur kalau kita meneliti di minimal 4 bidang di bidang pertepian ini. Yang pertama, kalau mau mengembangkan media yang berbasis siar, itu ada video, TV, edukasi, radio, audio, ataupun apa. Misalnya video, video pembelajaran, video animasi, video analog, dan segala macamnya. Mengembangkan TV edukasi juga boleh. Mengembangkan radio atau podcast juga boleh. Podcast itu ada 2 ya, podcast audio maupun podcast video. Kalau podcast video, maka dia ada audio, ada videonya. Nggak sama nggak video, Bu? Nah, itu nanti carilah diskusi momennya untuk menjelaskan hal itu ya. Lalu yang kedua, misalnya kita mengembangkan, bentar Ibu mau menghapus ini, nggak jadi hapus, mengganggu sekali. Oke. Selanjutnya, eh kalau kita mau mengembangkan e-modul atau e-book, nah sumber belajar berbasis elektronik, maka kita carilah apa saja yang terkait dengan e-modul. Lalu ada pengembangan website seperti e-resource, suplemen konten. Nah, arti misalnya suplemen konten, add feature maupun develop feature ini adalah kalau kita sudah punya platform, misalnya Anda semua,
Kayaknya di sekolah ini dia punya website belajar tapi nggak kembang loh Bu, karena materinya nggak keren. Maka kita lakukan suplemen konten. Dia sudah websitenya sudah ada tapi nggak ada materi, maka kita kembangkan itu. Boleh, boleh saja. Termasuk suplemen konten ini seperti platform misalnya kita gunakan Google, oh bukan Google ya, seperti Moodle, Facebook ya, itu suplemen konten. Termasuk dalam hal ini kita menggunakan TikTok, Instagram TV, dan segala macamnya itu untuk termasuk dalam pengembangan suplemen konten. Nah, boleh juga kita kembangkan begitu. Lalu ada multimedia interaktif atau media bersifat standalone. Nah, kalau ini kan sudah paham lah ya, nggak usah dikaji. Ada di mata kuliah multimedia, animasi, dan juga PBK sudah sering dibahas gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau ada yang mau tanya, tanya langsung ya. Jangan diam-diam aja, karena kita kan off video ya, jadi mau nggak tahu. Hmm, ini udah pasti ya, harus kita lakukan. Nah, ini dia yang Ibu katakan tadi. Em, Cari pendukung variabelnya atau teorinya ya. Pasti yang pertama rujukannya kalau ilmiah itu pasti cari buku ya. Tapi sekarang jangan cari buku lah kalau Ibu sarankan. Kenapa? Em, Mencari buku yang tepat itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan itu sangat tidak fleksibel sifatnya. Tapi apakah itu menyalahi aturan, Bu? Menyalahi aturan, tapi tidak pula begitu. Karena sekarang justru yang paling utama diutamakan sekali kita menemukan teori itu dari jurnal. Kenapa dari jurnal? Karena mereka sudah menguji ulang apa yang dibuat oleh penulis-penulis di buku-bukunya. Misalnya nih, buku Bu El ya, buku Bu Eldani misalnya tentang video gitu ya. Kita ambil dari buku itu. Tapi ternyata ada orang yang meneliti juga tentang video. Ada jurnalnya. Ya. Nah, kita baca isinya. Ternyata mereka mengembangkan apa yang disampaikan di dalam buku Bu tadi lebih hebat lagi. Atau justru menemukan poin baru lagi. Nah, mana yang terbaik? Tentu yang terhasil penelitian kan. Nah, maka silahkan ambil jurnal. Ambillah melalui jurnal-jurnal dengan website resmi ya, seperti Singapura ya. Ini kode daerahnya ya. Kalau Singapura SG, Indonesia ID, kalau Cina .cn, kalau UK .uk, kalau United Kingdom sampai Finlandia. Lalu yang berikutnya expert judgment. Nah, boleh misalnya dapat ahli itu dari dokumen seminar dia, dokumen kuliahnya. Contoh sekarang ini kan ada eh, dokumentasi eh, apa istilahnya penyampaian ilmiah tentang hal ini. Nah, ini bisa dijadikan teori pendukung juga, ya. Nah, nanti Ibu akan bicara tentang ini nih. Sekarang kita stop dulu. Nah, misalnya Ibu carikan di sini. Mana ya? Sebentar. Oke. Nah, ini. Tadi Ibu katakan, Ibu akan mengenalkan juga pada Anda semua salah satu, bukan salah satu ya, ada dua sih sebenarnya, cara kita menemukan jurnal dengan cepat. Nggak perlu buka Google Scholar. Kalau mau yang lebih luasnya ya, akan lebih banyak lagi. Yang pertama, buka namanya Open Knowledge. Ini websitenya, situsnya tolong diingat ya, ini https Open Knowledge Maps.org ya, ini organisasi. Di sini kita bisa klik dulu all discipline. Nah, maka kita bisa searching di sini hal apa yang mau kita cari. Misal kita mau cari tentang video pembelajaran. Klik sana. Oke, dia sedang searching. Hmm, agak lama. Nah, tolong disimpan ini websitenya ya, Open Knowledge Map.
Ini saran Ibu, saran terbaik untuk bisa menemukan teori dengan cepat dari jurnal tanpa harus ke perpustakaan, seperti Ibu katakan di grup. Nggak perlu ke perpustakaan kalau kita mau menyelesaikan proposal sampai skripsi secara online. Ya. Nah, sudah searching dia, maka dia akan mengajak kita melihat berapa banyaknya jurnal tentang video pembelajaran. Oke, ini dia, banyak banget. Nih, ya, misalnya, ini kalau Ibu search ini, lihat mouse Ibu ya, pembuatan video pembelajaran, pelatihan pembuatan video, guru memanfaatkan dan segala macamnya. Pembelajaran daring, mendesain video, dan segala macamnya. Gimana caranya? Nah, ada berapa ini ya? Ada banyak sekali. Ada yang bisa kita download, ya kita temukan. Tapi cara yang terbaik adalah kita klik ini. Misalnya pengembangan video. Select, kita klik. Oke. Di sini ada langsung. Pengembangan video pembelajaran bersebelum kita master. Tinggal klik. Hey. Lihat. Terbuka. Oke. Kita coba untuk ini dia. Di sini ada open access, ternyata terbuka untuk digunakan. Tinggal klik PDF, dapat jurnalnya. Ingat, jurnal yang kita temukan harus disimpan dalam file tersendiri. Agar nanti kalau seandainya kita komprehensif, dipertanyakan, kita punya bukti. Simpan dalam satu folder khusus, jurnal. Sehingga nanti kalau dalam komprehensif dipertanyakan oleh dosen penguji, kamu nih jurnal semua nih, buku hanya 5%. Mana buktinya? Jangan di print. Lihatkan saja filenya, buka laptopnya. Ini filenya Bapak, ini filenya Ibu, mohon maaf. Semua sudah tersimpan dan sudah saya tandakan highlight-nya yang saya gunakan. Nah, selesai. Oke kan? Ini paling simpel. Ini juga, kita klik ini, maka keluar di sini. Tinggal download, cet. Di sini selesai. Beribu-ribu jurnal bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi di sini bisa dipahami ya. Nah, sampai tahap kita udah temukan, oke, kita ulang. Untuk yang baru gabung mungkin tadi ragu ya. Kita buka aja websitenya, tulis apa, mau mencari tentang jurnal apa. Kita klik salah satunya, yaitu misalnya pengembangan video berbasis creative thinking skill dan karakter pada tema 7 tahun berapa ini? Tahun 2021 baru. Oke, kita klik di sini, maka keluar di sini. Kita lihat PDF-nya. Nah, bagaimana cara kita mengambil teori untuk kesahihan sebuah kesahihan dari akademik gitu ya. Kalau kita ngambil dari hasil penelitian si Nelly Baroroh ini dan teman-temannya, misalnya si penelitiannya tentu kita ngambilnya di sini ya. Biasanya teman-teman ngambilnya di abstrak gitu ya. Oh, dikatakan di sini bahwasanya kita ambil poin terakhirnya bahwasanya produk ini hasil layaknya demikian. Produk yang dikembangkan berupa video pembelajaran dapat digunakan sebagai bahan referensi sumber dan media belajar. Kedua, hasil validasi kelihatan video dan bla 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 nya 37, dengan valid gitu ya. Tapi kesimpulan akhirnya pertemuan oke sangat baik. Oke. Jadi dia menyimpulkan bahwasanya produk pengembangan dia tentang pengembangan video pembelajaran creative thinking skill karakter pada tema 7 kelas 5 mengatakan bahwasanya hasil respon peserta didik pada tahap uji coba luas 94. Nah, ini kita baca semua ya. Nah, mulai dari poin 1 ini. Nah, kata-kata hasil ya. Hasil penelitian pengembangan video pembelajaran berbasis online. Biasanya ini Anda ambil, Anda kutip ini, nanti itu dimasukkan dalam jurnal penelitian yang relevan. Kan? Sebenarnya nggak gitu juga gitu ya. Kita ambil poin pentingnya saja. Bahwasanya penelitian ini valid, ya kata-katanya keterimpulnya adalah valid, sangat baik, lalu sangat positif sebagai media yang digunakan. Itu contohnya. Jadi kita nggak penting juga pakai presentasinya. Nah, sekarang kita kan sudah ngambil tuh, kalau kita ngambil hasil penelitian dia, ngambilnya di jurnal. Maka yang kita masukkan pastilah judul jurnal,
website jurnal, penulis jurnal itu sendiri. Tapi, nah ini dia ya. Tapi yang perlu Anda pertimbangkan adalah kalau seandainya, oke, kita tutup dulu. Kalau seandainya kita butuh teori di jurnal ini untuk memperkuat teori kita juga. Nah, kita ambil di sini saja. Misalnya dia memperkuatnya kita lihat hasil, ternyata dia tidak menggunakan teori pendukungnya. Kalau ada teori yang bisa kita baca jurnalnya. Kalau ternyata eh, di situ ditemukan teorinya, maka kita ambil itu sebagai pendukung contoh. Bla 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 bla. Ini. Pada penelitian dilakukan oleh penelitian Ihsan et al. 2018 dengan judul lah, ini berarti dari jurnal juga ya. Kita coba yang dari buku. Oh, dia ada. Nah, ini contohnya. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang wajib diterapkan pada peserta pendidikan dasar agar memiliki kepribadian. Oke, Ibu tandain sebentar. Ini ya, pendidikan karakter adalah perbedaan yang bla 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 bla. Kemudian berkarakter yang membuatnya adalah Anugerah Heni 2018. Oke, ini teori dari sebuah buku kah atau jurnal kah? Maka kita bisa searching ke bawahnya. Oke, kita coba search ke belakangnya. Kita lihat daftar pustakanya. Oke, kita temukan siapa tadi ya? Anugerah ini nih. Ketemu dia. Anugerah, berarti ini juga dari jurnal, maka ini yang kita kutip awal. Ini untuk memperkuat teori kita. Kita juga kutip. Terus, apakah penting kita searching juga apanya, Bu? Jurnalnya? Silahkan temukan di sini, kalau memang dibutuhkan. Tapi memang sebaiknya begitu ya. Tapi kalau seandainya kita temukan teori yang dia kutip dalam apanya di dalam misalnya di dalam daftar pustakaan itu berupa buku dan dia sebutkan isi kutipan itu di isi jurnalnya itu, ini dari jurnal semua nih. Oke, nah ini yang oke, ini juga jurnal pendidikan dipublish Nugroho Rusman. Nah ini yang buku ya, ini contohnya ya. Nah ini yang buku ya. Rusman 2017 belajar pembelajaran tersebut ini buku. Nah, kita boleh saja ngambil ini kalau kita sudah menemukan, kita menggunakan konsep belajar pembelajaran menurut Rusman ini dan kita nggak mau atau nggak punya waktu untuk menemukan buku ini ke perpustakaan. Maka kita pastikan si Rusman ini betul-betul dikutip ya, di dalam latar belakangnya atau di dalam isi dari. Oke, kita temukan dulu isi dari skripsinya. Oh, ternyata ada, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Kita buat. Oke, kita clear dulu. Clear our drawing. Nah, ini yang kita kutip tadi. Rusman mengatakan, yang kita lihat di bukunya. Di bitnya adalah perempat bab pembelajaran tematik. Oke. Ye. Sampai di sini titiknya. Nah, kita kutip yang ini. Ini dia kutip di dalam jurnalnya. Maka ini juga kita kutip. Maka yang kita salin bukan jurnalnya. Tapi buku si Rusman ini kita kutip. Oke, sampai sana paham dulu ya. Itu dia tipsnya. Jadi jangan kita hanya mengutip jurnal. Kalau di dalam jurnal itu dia ada kutipan teori dan ada buku di bawahnya, maka kita tinggal ngutip dan pastikan daftar pustakanya ada di sana. Dan kita menggunakan Open Knowledge Map. Jadi kita mencari berbagai jurnal untuk bisa kita menunjang atau memperkuat latar belakang atau teori dari proposal kita. Selanjutnya ada namanya websitenya Connected Papers. Ya, Connected Papers ini adalah gunanya apa sih, Bu? Jadi beda ya dengan Open Knowledge tadi. Kalau Open Knowledge itu kita menemukan berbagai macam jurnal yang kita butuhkan untuk teori ataupun untuk supporting kalimat-kalimat kita. Nanti Ibu akan ajarkan juga cara jitu untuk bisa membuat tulisan yang kita adopsi dari jurnal itu menjadi tulisan kita sendiri. Di sini ada Connected
papers.com ya. Tujuannya ini adalah untuk memperkuat. Misal ya, kita buat begini nih. Kita contohin tadi aja. Misalnya, kita ambil PDF tadi, kita buka. Di sini dia katakan, sering gitu ya. Kalau di jurnal, misalnya kita menggunakan kata istilah multimedia, maka kita baca di dalam jurnal dia ini. Oke, oke, video pembelajaran. Nah, sini. Oke, ketemu ya? Coba perhatikan ini. Ibu kasih garis. Creative thinking adalah satu proses mengambil sebuah ide baru. Ada Amelia, ada Handayani, ada Mardiana, dan Sejati. Next berikutnya adalah kalimat pendidikan karakter ada susah sadar rencana mewujudkan suasana bla 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 yang dibuat oleh Isnaini, Kalama, Sagap. Kok bisa ya banyak? Gimana caranya? Nah, apakah kita harus buka satu-satu? No, ngabisin waktu nggak selesai 2 minggu untuk membuat sebuah proposal. Maka cara yang sederhananya adalah begini. Gunakan connected papers. Kita mau cari tentang apa, sayang? Kita mau cari tentang video pembelajaran, nih kalau bahasa Indonesia-nya ya. Oke, Ibu bersihkan dulu catatan Ibu. Keluar semuanya nih. Keluar semuanya sayang, gitu ya. Mengambil pembelajaran saya berbasis problem learning, pengelitian berbasis bla 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 bla. Ini semua yang muncul di bawah sini adalah hal-hal yang terkait dengan teori yang kita butuhkan. Jadi kita tinggal citasi saja. Citasi, lihat judulnya, siapa orang yang buat, tahunnya, citasi untuk melihat website dia. Mau di-download juga boleh, mau connected papers juga boleh. Nah, maka kita bisa memperkuat tanpa harus mencari modelnya si orang ini tadi sampai 7, sampai 3, sampai 4 untuk satu kalimat saja dari teori. Kita download satu itu nggak penting. Maka kita gunakan hal ini, tinggal membuat nama. Maka untuk teori tentang video pembelajaran saja ada kalimatnya sini. Dari dasar materi pelajaran segala macam. Lalu di sini ini bisa kita ambil, kita tinggal buat nama. Maka untuk teori tentang video pembelajaran dalam kurung Rahim 2022, lalu ada Siti Guspitawati tahun 2022, lalu kita ambil lagi misalnya Niputuliana tahun 2021, tutup kurung. Selesai. Gak perlu semuanya kita download. Tapi kalau kita mau rajin, silahkan download juga. Baca lagi gitu ya. Itu cara yang benarnya yang ditunjukkan. Kita gunakan connected paper kalau untuk menemukan berbagai jurnal yang relevan dengan penelitian kita. Kalau untuk menemukan jurnal yang mau jadikan teori dalam penelitian kita, gunakan open knowledge map. Oke. Selanjutnya, kita tutup ini dulu. Mau Ibu cetakan nanti ini untuk melalui diskusi dengan pembimbingan juga bisa ya. Jadi untuk menemukan jenis skala dalam instrumen kita tuh ada skala Goodman, ada skala Trustor, ada skala Likert, dan semuanya itu punya poin sendiri loh. Nah, kalau skala Goodman itu untuk melihat tingkat konsistensi tinggi. Misalnya, pernahkah melihat film kartun? Berapa banyak anak usia sekian itu menonton film kartun atau nonton kartun tentang apa sih? Kameramen ya, apa sih film anak-anak sekarang itu berapa sering ya, itu kita kurang ke skala Goodman. Kalau skala Truston itu untuk mengukur intensitas terhadap peristiwa, misalnya berapa sering yang melihat nonton film kartun. Kalau skala Goodman untuk melihat pernah nggak nonton, pernah tidak, itu jawabannya. Kalau biasanya teman-teman selalu menggunakan skala Likert. Kenapa? Karena kita mengukur tujuannya untuk mengukur pendapat atau persepsi orang terhadap produk kita. Nah, namun faktanya banyak di kita itu tidak pernah memahami makna penentuan skala. Maka pilih aja yang paling simple, yang paling mudah digunakan, yang paling sering digunakan oleh orang. Nggak tahu udah kenapa milih skala ini, yang penting ikutan gitu ya. Dan segala macam alasan. Tapi kerennya, kalau bisa Anda semua pahami dulu apa sih skala Goodman, apa skala Truston, skala Likert. Tapi cara yang sederhana sekali adalah menggunakan skala Likert karena ini yang paling cepat untuk mengukur persepsi atau pendapat dari orang.
maka gunakan skala Likert. Jadi boleh saja kita menggunakan skala yang biasa digunakan oleh orang, umum digunakan, asal kita tahu alasannya. Oke, itu saran Ibu ya. Kita lanjut. Next. Nah, ini kita skip dan diperlukan tidak perlu kita bahas. Nah, mulai kembangkan angket. Nah, cara mengembangkan angket begini ya. Nah, semua ini sudah masuk ke bab 3 nih, kita mengembangkan ya. Yang pertama, pasti tahu teori cara pengembangan angket ya, nggak perlu Ibu jelaskan. Pasti teori dulu, lalu buat kisi-kisi, lalu lakukan uji coba melalui expert judgment atau melalui proses pembimbingan juga boleh. Kalau mau secara lebih serius, lakukan pengukuran validitas. Tapi ini ya, skip aja deh. Yang simple aja kalau mau cepat teman. Ya. Oke, ini nggak penting untuk angketnya, tergantung pada pembimbing nanti. Kalau sama Ibu nanti kita akan expert judgment aja. Siap membuat instrumen. Nah, ingat ya, pengembangan instrumen produk bukanlah instrumen biasa. Jadi kalau pengembangan instrumen produk, kalau dapetnya pengembangan itu nggak boleh pengembangan menggunakan angket-angket biasa. Atau istilahnya kalau Ibu kalau lagi nguji tuh instrumennya angket sapu jagat. Nggak boleh. Kenapa? Karena setiap produk itu punya karakter sendiri. Video pembelajaran itu ada dua jenisnya. Ada animasi, ada analog. Animasi dia punya teori sendiri. Video analog punya teori sendiri. Jadi instrumennya nggak bisa sapu jagat. Multimedia dengan multimedia interaktif itu beda lagi. Nah, maka perhatikan itu dengan hati-hati kalau mau mengembangkan instrumen. Oke, next. Nah, ini contoh ya. Kita sudah bicara tentang cara-cara mencari jurnal. Sekarang ini udah mulai memilih dan menentukan. Salah satu contoh yang ada beberapa contoh nanti Ibu akan berikan sini. Misalnya kita mau menggunakan mode pengelolaan materi itu dengan multimedia. Nah, ada tutorial, simulasi, drill and practice, ada games ya. Ini bisa kita kembangkan semua. Tutorial itu multimedia ya. Kalau dia mau interaktif, maka multimedia interaktif itu namanya simulasi. Kalau dia dalam bentuk asesmen atau CBT, Computer Based Testing, Anda sudah kuliah PBK, nggak tahu sama dosen siapa, mungkin pernah mendengar istilah CBT, Computer Based Testing, itu dikategorikan dalam model, drill and practice, dan ada juga games. Game ini bisa sebagai asesmen, bisa juga game sebagai media pembelajaran. Ini contoh-contoh yang bisa kita kembangkan yang terkait dengan unsur multimedia. Mau tutorial boleh, simulasi boleh, dan praktis boleh, games boleh, segala macam. Nah, apa yang perlu kita perhatikan kalau kita mengembangkan instrumen multimedia? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Teorinya temukan. Teks, apa teorinya? Animasi, apa teorinya? Gambar, apa teorinya? Color, audio, video, apa teorinya? Teks, apa yang mau kita ukur? Kalau teks itu, maka mungkin jenis teks, ukuran teks, warna teks. Kalau animasi, kesesuaian animasi, posisi animasi, ukuran animasi. Kalau gambar, ketepatan gambar, kualitas gambar, segala macamnya. Color juga. Kecocokan color dengan satu sama lainnya. Ada video, ada audio. Audio apa yang mau kita pertanyakan komponen dari variabel angketnya? Audionya mungkin kejelasan narator, suara narator, atau background, dan segala macamnya. Ya. Berikutnya adalah kalau kita mau mengembangkan multimedia interaktif, maka yang perlu kita kembangkan selanjutnya dari yang tadi ada audio, video, teks, animasi, ada video audionya, ada video dan audionya, maka yang perlu kita tambahkan dari perbedaannya dengan multimedia biasa adalah interaktivitas, user friendly. Ada dua. Interaktivitas itu adalah bagaimana keberfungsian hyperlink setiap komponen per halaman di multimedia itu. Lalu user friendly-nya, nyaman nggak, enak nggak digunakan, nah itu juga menjadi pertimbangan ya. Itu juga menjadi komponen dalam multimedia interaktif. Jadi ada tambahannya, yaitu interaktif dan user friendly.
Selanjutnya adalah kalau kita mau mengembangkan multimedia interaktif, maka hal-hal yang perlu kita ukur di situ adalah feedbacknya gimana, pilihan ada nggak. Jadi kalau mau interaktif, multimedia interaktif itu harus ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, itu bukan multimedia interaktif. Oke. Lalu ada evaluasinya, navigasinya friendly, ya, biasa atau tidak asing untuk digunakan. eh, apa istilahnya? Lambang-lambangnya itu, hyperlinknya berjalan. Nah, dan banyak lagi, cari lagi ya di luar sana. Nah, kalau ingin mengembangkan modul misalnya, nah ini komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Fitur interaktifnya, menu navigasinya, lembar evaluasi, dan segala macam. Nah, ini bisa dibaca saja nanti ya. Nah, nanti bakal share juga PPT-nya untuk Ananda bisa pedomani bagaimana mengembangkan instrumen untuk modul. Modul ya, bukan modul. Nah, ini semuanya ada di sini. Bagaimana cara modul memvalidasi sebuah modul, apa-apa aja biasanya seorang validator itu akan memvalidasi sebuah modul itu. Bisa juga lihat di YouTube Ibu ya, di situ sudah ada Ibu bagaimana Ibu melakukan proses validasi untuk modul supaya nanti tidak salah jalan ya, atau tidak mengulang kajian yang salah. Oke, siap untuk memulai menulis. Jadikan setiap tulisan itu journal your life gitu ya. Pahit manis bahagia deritanya, dibuat catatannya gitu ya. Bu, bisa nggak sih dalam waktu sebulan ini bikin proposal? Bisa. Manajemennya begini. Satu hari itu target kita mau bikin apa? Nah, ya. Satu hari kita mau bikin apa? Satu hari ini saya mau jadikan jurnal aja deh. Cukup cari jurnal, jangan dibahas dulu. Hari kedua, saya mau buat masalah saja dulu, temuan masalah dulu, satu halaman aja, buat dulu. Oke. Hari ketiga, jadi setiap tahap per hari itu kita bikin schedule dulu, bikinlah sebuah tabel gitu ya. Mau kita buat apa? Percayalah, dengan langkah-langkah yang begitu, Anak pasti bisa eh, menyelesaikan proposal dalam waktu sebulan. Nah, pastikan dulu kemampuan kita sanggup nggak untuk meneliti pengembangan atau penelitian yang kita akan lakukan. Oke? Nah, itu dari eh, yang bisa Ibu ceritakan.